Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya saya bisa melakukan ujian proposal secara daring saat ini karena mematuhi protokol yang ada. Nah, saya juga berterima kasih kepada Bu Feni Kurnia selaku dosen pembimbing saya. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi ujian proposal saya yang berjudul Pengaruh Bimbingan Belajar Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa. Baiklah, selanjutnya yaitu perumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat dalam judul tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitiannya yaitu apakah ada pengaruh bimbingan belajar orang tua terhadap motivasi belajar siswa. Nah, berikutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam judul yang saya ambil yaitu untuk mengetahui pengaruh bimbingan belajar orang tua terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis, yang kedua yaitu manfaat praktis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu manfaat teoritis terlebih dahulu, yaitu dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya dalam kaitannya dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan bimbingan belajar orang tua dan motivasi belajar siswa. Lalu yang kedua manfaat praktis. Yang pertama untuk bagi peneliti yaitu peneliti diharapkan dapat menjadi acuan bagi rekan peneliti lain dalam melakukan penelitian selanjutnya. Lalu yang kedua bagi pembimbing untuk meningkatkan bimbingan belajar kepada mahasiswa. Lalu yang ketiga bagi guru. Bagi guru yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar kepada siswa demi meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa. Lalu yang keempat yaitu bagi siswa. Peneliti ini diharapkan membangun motivasi siswa dalam melakukan pembelajaran melalui bimbingan belajar dari orang tua. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian motivasi. Nah, menurut UNO tahun 2010, motivasi adalah suatu dorongan yang timbul karena adanya rangsangan dari dalam maupun dari luar untuk merubah tingkah laku atau aktivitas tertentu menuju ke arah yang lebih baik. Prestasi belajar akan menjadi optimal jika ada motivasi. Motivasi yaitu perubahan energi seseorang yang ditandai dengan adanya atau munculnya feeling yang didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Maka makin kuat motivasi yang tertanam dalam diri siswa, maka makin kuat juga prestasi yang akan diraihnya. Ya, lalu hakikat motivasi adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakannya. Yang ada dalam diri individu yang sedang belajar yaitu meliputi yang pertama yaitu faktor jasmani yang terdiri dari faktor kesehatan dan faktor cetak tubuh. Yang kedua yaitu faktor psikologis yang terdiri dari intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Lalu yang ketiga itu faktor kelelahan. Faktor kelelahan itu adalah faktor eksternal yang terdapat dari luar individu, yaitu meliputi yang pertama yaitu faktor keluarga yang terdiri dari cara orang tua mendidik anak, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, perhatian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Lalu yang kedua yaitu faktor sekolah yang terdiri dari metode pengajaran, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, dan alat pengajarannya. Nah, ketiadaan motivasi terhadap suatu mata pelajaran menjadi pangkal penyebab kenapa peserta didik tidak mau untuk belajar. Nah, selain itu orang tua juga menjadi faktor utama untuk motivasi seorang siswa. Lalu yang kedua yaitu tentang pengertian belajar.
Nah, pengertian belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang berasal dari hasil pengalaman dan latihan. Nah, menurut Samino dan Sering Marsudi tahun 2012 menjelaskan bahwa belajar adalah usaha secara sengaja yang dilakukan oleh individu atau peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungannya untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik kognitif, efektif maupun psikomotorik. Perubahan diperoleh bersifat positif, efektif, permanen, atau tahan lama. Nah, menurut Gitne dalam Slameto 2010 memberikan dua definisi dalam masalah belajar, yaitu yang pertama, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Yang kedua yaitu belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi. Nah, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses yang diawali dengan pemahaman yang baik mengenai suatu hal sehingga menghasilkan suatu perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Peran orang tua untuk memberikan perhatian kepada anaknya berupa motivasi dan semangat. Bila perlu, orang tua berinisiatif berkomunikasi dengan guru untuk bersangkutan mengetahui perkembangan belajar anak di sekolah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu peran dan perhatian orang tua. Menurut Slameto tahun 2012 berpendapat bahwa perhatian adalah kegiatan dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya. Perhatian orang tua sangat berpengaruh terhadap hasil belajar anaknya. Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan anak sama sekali, akan kepentingan dan kebutuhan belajar si anak. Keberhasilan belajar dalam mencapai prestasi belajar yang baik sangatlah ditentukan oleh kuat atau lemahnya motivasi. Motivasi yang baik sulit didapat tanpa adanya usaha untuk mengatasi permasalahan atau kesulitan. Proses usaha dalam menyelesaikan kesulitan tersebut memberikan motivasi yang sungguh kuat. Nah, motivasi belajar yang kuat hadir karena adanya perhatian orang tua, bimbingan orang tua yang besar terhadap anaknya. Karena bimbingan orang tua yang besar terhadap anaknya dalam belajar, maka motivasi belajar siswa akan tercapai. Banyak orang tua yang mengungkapkan bentuk kasih sayang mereka kepada anaknya dengan memenuhi kebutuhan secara finansial saja. Padahal anak tidak hanya cukup dengan kebutuhan secara finansial saja, tetapi anak juga memerlukan bimbingan, perhatian, kebersamaan, nasihat, dan sentuhan hangat atau motivasi dari orang tua. Hal ini tentu tidak dapat diperoleh dari materi atau benda saja. Terkait dengan pendidikan anak, orang tua seharusnya tidak hanya memberikan hal yang terbaik dalam bidang pendidikan saja, namun harus diimbangi dengan memberikan dorongan atau motivasi terhadap anak sehingga anak akan lebih bersemangat dalam belajar karena anak merasa mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya. Dalam hal ini, anak sebagai wahana pemberian perhatian dan motivasi sebagai tolak ukur perkembangan pendidikan anak. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan sah yang dapat membentuk suatu keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, membimbing anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kurangnya perhatian dari orang tua memungkinkan anak akan berbuat semaunya sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan mereka alami nanti. Mereka bisa dengan leluasa bermain dengan siapapun dan melakukan aktivitas apapun tanpa rasa takut dimarahi orang tua. Hal itu tentu akan berakibat anak melupakan waktu belajarnya. Pengawasan dari orang tua dan pendidikan sangat diperlukan agar siswa dapat memilih dan memiliki teman bergaul yang baik.
Selain itu, pembinaan pergaulan yang baik juga perlu dilakukan sehingga hal itu akan berdampak baik pula pada tingkah laku anak dan prestasi anak, dan itu perlu bimbingan dan pengawasan dari orang tua. Lalu selanjutnya itu peran partisipasi orang tua terhadap motivasi belajar anak. Menurut Siti Erin 2011 menjelaskan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan memiliki pengaruh yang positif dalam meningkatkan motivasi siswa. Orang tua yang terlibat dalam pendidikan anaknya baik di sekolah maupun di rumah dapat mempengaruhi motivasi belajar anak. Keterlibatan orang tua secara sadar baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik akan berdampak positif terhadap aktivitas belajar seorang anak. Dalam memenuhi kebutuhan belajar anak, orang tua tentunya memperhatikan fasilitas belajar, ruang belajar, tempat belajar, buku-buku anaknya. Nah, anak yang memiliki motivasi tinggi akan bersemangat dalam belajar. Sebaliknya, anak yang motivasinya rendah akan cenderung tidak semangat dalam belajar. Motivasi belajar dapat mengarahkan setiap anak untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Dengan adanya motivasi yang tinggi, diharapkan anak akan lebih termotivasi dalam belajar dan prestasi belajarnya juga akan lebih. Dari peran dan perhatian orang tua dibagi lagi menjadi dua, yaitu bentuk-bentuk perhatian orang tua, yaitu yang pertama yaitu fasilitas belajar anak. Fasilitas belajar dapat dikatakan sebagai alat sarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar anak. Semakin lengkap alat pelajarannya, maka kemungkinan seorang dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika alat pembelajaran tidak lengkap, maka hal ini merupakan gangguan di dalam proses pembelajaran. Fasilitas belajar yang memadai akan berdampak positif dalam aktivitas belajar anak. Hal ini diketahui bahwa kebutuhan belajar berarti anak merasa orang tua dapat memperhatikannya. Lalu yang kedua yaitu membantu kegiatan belajar anak. Anak sangat memerlukan bantuan dari orang tua, khususnya dalam masalah belajar. Seorang anak mudah sekali putus asa karena dia masih labil. Untuk itu orang tua perlu memberikan bantuan kepada anak selama ini. Salah satu bentuk perhatian orang tua dalam menunjang kegiatan belajar anak adalah dengan orang tua membantu anak dalam setiap kegiatan belajar yang dilakukan oleh anak. Berbagai cara dapat dilakukan orang tua dalam membantu anak belajar. Misalnya, orang tua menemani setiap anak sedang belajar, membimbing anak dalam mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, maupun lainnya. Menurut Hamzah B. Uno tahun 2010 menjelaskan bahwa motivasi belajar dapat timbul karena adanya faktor intrinsik dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar. Harapan akan cerita, sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan lingkungan belajar yang kondusif serta kegiatan belajar yang menarik. Orang tua memberikan penghargaan terhadap keberhasilan anaknya akan meningkatkan motivasi belajar anak tersebut. Orang tua sebaiknya tidak menuntut anaknya agar mendapatkan nilai tinggi. Hal ini karena akan memberikan tekanan kepada anak tersebut. Orang tua yang menyadari betapa pentingnya pendidikan anaknya tertentu, ketika anaknya mendapatkan nilai kurang memuaskan, orang tua tersebut tidak harus memarahinya. Lalu yang B yaitu kajian penelitian yang relevan. Yang pertama itu penelitian dilakukan oleh Sudari Siska Eko Mawarsih pada tahun 2013 dengan judul Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa. Yang kedua itu penelitian dilakukan oleh Saudara Rafiqul A'la pada tahun 2016 dengan judul Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar Siswa. Kelas selanjutnya itu kerangka berpikir. Bimbingan dan peran orang tua terhadap anak sangatlah penting untuk meningkatkan prestasi dan motivasi belajar anaknya, karena orang tualah tiang utama untuk anak agar bisa bangkit dalam setiap aktivitasnya dan tumbuh kembangnya. Semakin banyak bimbingan yang akan diberi orang tua, maka semakin meningkat pula motivasi belajar siswa.
Lalu yang D ialah hipotesis. Hipotesis penelitian merupakan dugaan atau jawaban sementara dari penelitian ini. Berdasarkan kajian permasalahan dan kerangka berpikiran telah diuraikan di atas, peneliti mengajukan hipotesis bahwa HA adalah pengaruh bimbingan orang tua terhadap motivasi belajar siswa, dan yang HO tidak ada pengaruh bimbingan orang tua terhadap motivasi belajar siswa. Lalu yang ketiga itu bab 3 adalah metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian adalah studi kasus yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dengan solusi. Dalam melakukan penelitian ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Yang kedua yaitu yang B, variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas dalam peneliti ini adalah bimbingan orang tua, yaitu X, dan variabel terikat yaitu dalam penelitian ini adalah motivasi belajar, yaitu Y. Yang selanjutnya itu C adalah definisi operasional. Yang pertama yaitu bimbingan orang tua adalah peran dan perhatian orang tua terhadap proses pembelajaran anak di rumah maupun di luar rumah. Yang kedua yaitu motivasi belajar adalah dorongan belajar secara sengaja yang dilakukan oleh individu atau peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungannya untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik kognitif, efektif maupun psikomotorik. Lalu yaitu yang D adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang saya lakukan yaitu di SD Negeri 1 Riau Selip, yang dimana di dalam kelas tersebut terdapat 25 siswa, yaitu 11 laki-laki dan 14 perempuan. Kelas yang dipilih yaitu kelas 4 SD semester genap. Yang E yaitu populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel ada dua bagian, non probability dan probability sampling dan probability sampling. Dalam dua teknik tersebut terdapat jenis-jenis pengambilan sampel. Dalam pengambilan populasi dan sampel harus sesuai dengan objek peneliti. Baiklah, yang selanjutnya yaitu F, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang akan memenuhi standar data yang ditetapkan. Lalu yang selanjutnya itu teknik analisis data. Dalam menganalisis data ada tiga uji, yaitu yang pertama uji normalitas. Uji normalitas merupakan salah satu uji prasyarat untuk memenuhi kenormalan dalam analisis data statistik yang statistik parametrik menggunakan rumus tertentu yang sesuai dengan penelitian. Yang kedua itu uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sebaran data dari dua varian atau lebih berasal dari populasi dan yang homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan dua varian atau lebih variansinya menggunakan rumus tertentu sesuai dengan penelitian. Lalu yang ketiga yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis adalah di mana untuk menjawab hasil dari penelitian. Baiklah, cukup sekian presentasi proposal saya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.